Kamis. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera ya untuk kita semua. Oke, kita akan ini transkripnya menyala. Ya, apa? Jadi untuk pertemuan kali ini ya kita akan meneruskan sebagian ya dari bab 5 ya terkait dengan kemarin terakhir kita membahas DCP dan UDP. Nah, kemudian secara umum apa perbedaan dan mekanisme yang ada di dalamnya gitu ya. Sekilas terkait dengan keuntungan dan kemudian kerugian ya atau challenge-nya ya, cost and benefit-nya. Nah, kemudian terakhir kita sampai di sliding window. Nah, apa yang terjadi di sliding window ini nanti kita akan coba bahas ya lebih detail. Nah, saya akan share screen dulu di sini. Oke. Nah, oke, terakhir kita sampai di sini ya. Nah, jadi di mekanisme sliding window ini ya kita punya yang pertama ya di sisi sendingnya ya kita punya tiga parameter ya, yaitu last byte egg ya, last byte send dan last byte return. Satu lagi mungkin yang di sini belum muncul adalah max buffer ya di TX-nya. Kemudian di receiver juga ada next byte expected ya, last byte read ya, next byte expected dan last byte receive. Jadi satu lagi max buffer untuk receive-nya. Jadi ini adalah sebenarnya permainan ini ya, buffer ya, dan beberapa pointer gitu ya, yang menunjukkan posisi di mana byte-byte itu telah dikirim, telah di ACK ya, dan telah dipropagasikan ya, diteruskan ke layer lebih atas gitu ya, dan begitupun di arah receive-nya. Nah, oke, nah jadi kita punya ya dua site ya. Jadi kalau kita coba ya, ini saya coba kopikan gambarnya. Jadi di sini kita lihat, oke, ada beberapa parameter ya. Nah, di sini sebenarnya kita melakukan penulisan ini ya, statement di sini ya, bahwa di sending side ya, last byte yang di ACK ini ya, itu akan kurang dari last byte send. Nah, ini artinya apa ya? Byte terakhir yang dikirimkan ya, itu tentunya ada yang masih menunggu ACK. Sehingga last byte yang di ACK ini nomornya ya itu selalu ya lebih kecil atau sama dengan last byte send. Ya, ini masih logis ya di sini ya. Oke, kemudian last byte send ya, ini kurang dari sama dengan last byte return. Nah, artinya apa? Last byte yang dikirimkan ya dari TCP ya ke layer bawahnya ya, ke host satunya lagi. Nah, ini akan ya, ini posisinya akan kurang dari sama dengan last byte return. Byte terakhir yang ditulis oleh aplikasi di atasnya. Nah, oke. Karena apa? Tidak mungkin ya kita mengirimkan byte ya yang posisinya itu di atas last byte return. Karena ya sampai sini aja gitu kan ya, yang available-nya aja ya yang warna biru ya. Kemudian di receiver side ya, last byte read ya itu kurang dari next byte expected. Nah, last byte read di sini ya yang dibaca ya oleh aplikasi ya di layer atasnya itu akan kurang dari next byte expected. Artinya dari sisi penerimaan ya yang diterima oleh TCP secara full utuh ya ini adalah last byte read. Nah, sedangkan ya yang di expect untuk diterima ya itu masih akan di buffernya ya. Jadi ada satu kondisi di mana dia tidak langsung serta-merta mengirim ke aplikasi di atasnya gitu ya. Ada proses buffering dulu. Nah, oke. Kemudian, nah ini kenapa tidak memakai sama dengan ya? Karena untuk next byte expected ini ya biasanya yaitu di set ya minimal ya 1 byte setelah last byte read gitu. Jadi ini
pointingnya akan ada plus satunya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya next byte expected ya, next byte expected yang di sini ya. Ini akan kurang dari last byte receive plus 1. Nah, jadi apa namanya? Next byte yang apa namanya? Yang di receive-nya ini ya, itu nilainya kurang dari sama dengan last byte receive ya, plus 1. Nah, last byte receive ini ya, kalau di mana di gambar ini ya, ini expected di sini itu artinya ya dia expect-nya di sini gitu ya. Nah, sedangkan yang diterima ya, yang diterima itu kalau di gambar ini ya, itu di sebelahnya gitu ya. Jadi di sini ada sebenarnya ada apa? Ada fragmentasi gitu ya di satu waktu gitu. Nah, oke. Nah, bagaimana flow controlnya? Nah, ini ada cukup banyak istilah di sini ya. Jadi apa namanya? Yang pertama ya last byte receive ya. Last byte receive berarti yang di sini ya, last byte receive ya. Itu ya dikurangi dengan last byte read ya. Ini ya, sampai sini ya. Nah, ini adalah kurang dari sama dengan max receive buffer. Jadi ukuran dari receive buffernya ini ya itu tidak boleh lebih apa namanya tidak boleh lebih kecil ya dibandingkan perbedaan antara dua nilai ini. Gitu. Ya ini make sense lah karena receive buffer ini harus disetting dia itu cukup untuk menampung apa ya menampung byte-byte yang sedang dalam proses transit gitu, yang sedang ditransmisikan gitu. Tentunya kita tidak ingin ya buffer ini lebih kecil karena nanti akan apa namanya akan terjadi apa buffernya terlalu cepat fullnya. Begitupun buffernya tidak bisa terlalu besar juga nanti kita lihat ya karena kalau terlalu besar nanti dia akan lama ya untuk menunggu buffernya ini penuh. Nah kemudian yang kedua advertise window ya advertise window. Jadi kalau kita lihat di mana di frame structure-nya ya ada ini ya advertise window. Nah advertise window ini adalah nilainya ya sama dengan max receive buffer ya tadi ya dikurangi next byte expected ya min 1. Jadi ini next byte expected ya min 1 dikurangi dengan last byte read. Jadi advertise window ini adalah pengurangan dari max receive buffer dikurangi dengan ini ya margin di sini ya next byte expected dan last byte read. Jadi di sini ya di sini dan sini sini sampai dengan sini. Nah arti fisiknya advertise window ini ya sebenarnya adalah seberapa lebar sih window ya yang mampu untuk di apa ya di handle ya baik buffering-nya maupun nanti juga kita lihat ya selain masalah buffering juga ada kecepatan transmisi ya oleh si receiver. Artinya apa? Nanti sendernya akan tahu oh ternyata advertise window-nya segini gitu loh, maka dia akan mengikuti gitu ya. Karena apa tujuannya adalah supaya flow-nya ini tetap jalan ya, walaupun nilainya bisa bervariasi ya, bergantung dari kondisi jaringan. Kemudian last byte sign ya, last byte sign di sini dikurangi last byte egg ya. Jadi ini ya, last byte sign dikurangi last byte egg ini juga kurang dari sama dengan advertise window. Jadi nanti akan ada apa ya proses yang dinamis gitu ya dari sisi sender maupun receiver. Nanti mereka akan apa ya akan mengadjust ya advertise window-nya itu sebesar misalkan sender ya melihat receiver mampunya seberapa, receiver melihat sendernya mampunya seberapa. Nah dari sini muncul advertise window. Nah ini kalau ada nanya advertise window berarti ini apa namanya ada dua nilai ya secara praktiknya memang ada dua nilai ya dari sender maupun receiver. Dan nanti mereka akan sama-sama lihat ya mana nilai terendah. Biasanya diambil nilai terendah. Jadi supaya keduanya ini bisa nah kemudian efektif window ya efektif window di sini ya sama dengan advertise window yang tadi ya dikurangi last byte send dikurangi last byte ACK gitu ya. Nah jadi ini adalah efektif window ya efektif window ini maksudnya adalah window yang apa yang efektif bisa di apa dipakai gitu ya. Last byte return ya dikurangi last byte egg ya last byte return nah, last byte return dikurangi last ini ya dikurangi last byte egg ya ini
adalah kurang dari max send buffer. Jadi ini mirip kurang lebih sama gitu ya. Nah, kemudian artinya apa? Nah, si sending buffernya ini dia harus mengakomodasi gitu ya sejumlah byte gitu ya dari posisi last byte written ya, yang ditulis oleh aplikasi ini dan last byte egg. Gitu. Nah, last byte egg ini yang dijamin bahwa ini sudah diterima oleh si receiver. Oke. Nah, kemudian jika sending prosesnya ini ingin ya menuliskan sejumlah y bytes ya ke TCP, tetapi ya last byte written dikurangi last byte egg-nya ya ditambah y yaitu lebih dari max send buffer. Nah, artinya apa? Sudah ada sejumlah ini gitu ya, sejumlah byte ya, di mana ini sudah memenuhi max send buffernya itu. Nah, apa yang terjadi? Maka TCP akan blok ya sending proses. Jadi jadi TCP-nya akan memblok ya sending proses ya. Blok ini bisa berarti bukan ditolak terus dibuang enggak ya, tapi di ignore ya. Jadi nanti akan ada akan ada beberapa skenario ya sebenarnya TCP ini bisa jadi dia akan melakukan waiting gitu ya. Jadi kalau kita ngirim data ke TCP ya, ini akan bisa jalan, maksudnya barisnya itu akan selesai ya dieksekusi ketika byte ini sudah masuk ke TCP. Artinya apa? Ada sebagian waktu proses ya yang digunakan untuk waiting gitu ya. Jadi waiting ini artinya dia akan nunggu dia bisa masukin data ke buffer. Nah, jika tidak dia akan nunggu gitu ya. Satu lagi di beberapa proses ini akan ada timeout-nya gitu ya. Jadi aplikasinya sendiri bisa mengejas gitu ya. Kalau ternyata dia tidak bisa masukin data ke TCP ya, maka dia akan memunculkan error sehingga usernya akan tahu bahwa pesannya akan belum terkirim. Atau nanti akan ada mekanisme pengiriman ulang ya dari aplikasi ke TCP. Nah, pada prinsipnya kalau buffernya jumlah datanya ya melebihi yang sudah ada dan yang akan ditulis gitu ya, maka dia akan di-blok gitu ya. Sementara akan di stop dulu ya untuk sementara waktu sampai buffernya free. Nah, oke, kemudian ada selain flow control ya. Jadi selain mekanisme flow control ini sendiri ya, kita lihat bahwa untuk di frame ini ya ada sequence number ya dan advertise window. Jadi sequence number ini menunjukkan ini sequence ke berapa gitu ya, dan advertise window ya sejumlah ya sequence numbernya 32 bit, advertise window-nya 16 bit. Nah, di syarat TCP ya sebenarnya ada syarat sliding window-nya ini ya, itu sequence number-nya itu minimal ya 2 kali lebih besar dari window size. Nah, window size ini adalah advertise window ya yang dimaksud di sini ya. Nah, 2/32 ini tentunya lebih besar ya, sangat lebih besar dibandingkan 2 kali 2/16 ya. Nah, ini garansinya di sini. Nah, namun kita nanti akan lihat ya bahwa dengan jumlah sequence number segini gitu ya. Nah, ini kan akan terjadi perulangan ya di kemudian waktu. Nah, ini yang kita sebut dengan wrap around. Nah, kita lihat di sini ya lebih detail. Jadi sequence number yang digunakan ya di satu waktu koneksi, ya itu akan bisa digunakan ulang, gitu ya. Artinya apa? Sejumlah 1 byte ya dengan sequence number X ya itu akan dikirim sekarang ya, itu juga nanti akan bisa dikirim di waktu yang berikutnya. Datanya nggak sama ya, tapi yang sama adalah sequence number-nya. Nah, artinya apa? 32 bit ini kan sekitar berapa? 4 miliar ya. Nah, ini bisa berulang lagi. Nah, ini kita lihat ya bagaimana ini dicegah supaya ini tidak berulang ya. Maksudnya bukan berulang ini tidak boleh ya, berulang ini harus di-manage gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada istilah MSL. Jadi paket ya di jaringan
itu tidak bisa ada maksimum segmen lifetime-nya. Jadi tidak bisa selamanya di sana gitu ya, harus nyampe di receiver dalam waktu tertentu ya. Otherwise dia akan dibuang gitu ya. Nah, ini MSL ini di standarnya itu di set ke 120 second ya, atau 2 menit. Nah, jadi apa yang kita pastikan adalah kita memastikan ini sequence number-nya ini tidak berulang ya dalam periode 120 detik. Jadi dalam 2 menit ini kita boleh menggunakan sequence number yang sama. Artinya apa? Karena ada variabel waktu, maka kecepatan ini juga akan bergantung ke seberapa cepat ya data itu ditransmisikan. Nah, kita lihat di beberapa medium ya dengan speed yang lebih rendah, ini waktu yang diperlukan sampai terjadi wrap around ya itu 6,4 jam ya, sampai dengan yang paling cepat ya ini 14 detik. Nah, jadi untuk ini ya MSL 120 detik ini nanti jika dikonversikan ya ke bandwidth yang digunakan gitu ya, misalkan kita pakai fast Ethernet atau gigabit Ethernet ya, ini waktunya akan berbeda-beda ya, time until wrap around-nya akan berbeda-beda, sehingga nanti kita akan nah ini window-nya. Nah, di sisi lain ya, kita kan tidak boleh melakukan terjadi wrap around ya, kita cegah gitu ya. Nah, namun di sisi lain kita juga harus menjaga supaya pipe-nya itu full. Kita mengutilize ya link speed ya yang ada atau bandwidth yang tersedia. Nah, artinya 16 bit advertise window ini itu harus cukup besar gitu ya untuk menjaga ya supaya sendernya ini tetap bisa ngirim data. Artinya link transmisinya itu bisa full gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini di sendernya seperti itu. Nah, di receivernya, nah ini itu dia tentunya ya tidak akan membuka window ya sebesar lebih besar dari advertise window gitu ya. Nah, jadi receivernya nantinya akan punya buffer space yang cukup gitu ya, di mana ya window ini akan terbuka ya untuk memperbolehkan ya, jadi delay kalikan bandwidth produk dari data gitu ya. Nah, misalkan kita asumsikan ya RTT itu 100 milisecond. Nah, maka di sini ya delay time bandwidth produknya ya, window size ya untuk 100 milisecond RTT ini akan seperti ini. Jadi delay times bandwidth produknya ya, kalau di link 1,5 megabit per second dia 18 kilobyte ya, di 2,5 gigabit per second dia 29,6 megabyte. Jadi ini adalah sejumlah data ya, chunk size yang perlu dikirimkan ya supaya pipe-nya full ya dalam periode 100 milisecond ya. Oke, nah tadi mekanisme flow control dan bagaimana kita memanage supaya transmisinya ini full gitu ya, tidak sia-sia tidak mubazir lah gitu ya. Nah, berikutnya ya, nah bagaimana si TCP ini memutuskan untuk mengirimkan sebuah segmen ya. Nah, kita tahu bahwa TCP ini mendukung byte stream abstraction, artinya jika aplikasi ini ingin mengirimkan data lewat TCP, maka dia akan mengirimkan data byte by byte. Nah, kemudian ini artinya apa? Aplikasinya itu akan menuliskan ya bytes ya ke dalam string. Nah,
Kemudian dia akan menuliskan saja ya, akan menghandover saja ya byte-byte yang akan dikirimkan, tetapi TCP yang memutuskan bahwa ini bytes-nya cukup ya untuk dikirim menjadi sebuah segmen, gitu ya. Ini ada proses enkapsulasi lagi, gitu ya. Nah, beberapa faktor yang perlu kita lihat ya untuk untuk melakukan untuk melihat triggering transmission ya di TCP ini. Jadi untuk kasus pertama gitu ya, faktor pertama kita mengignore flow control, artinya window-nya ini masih terbuka lebar gitu ya, belum ada limitasi. Nah, ini adalah biasanya terjadi ketika koneksinya itu jalan pertama kali. Dia belum punya informasi advertise window-nya maksimal berapa ya, terus kemudian last window ACK-nya belum ada gitu ya. Ini posisi start lah, initial condition. Nah, kemudian TCP ya itu punya 3 mekanisme untuk men-trigger pengiriman dari sebuah segmen. Nah, yang pertama ya, TCP memaintain namanya MSS ya, maximum segment size. Nah, dan mengirimkan segmen as soon as MSS-nya ini sudah dipenuhi ya. Nah, jadi satu segmen ini ya diukurkan ya, ukurannya sejumlah sama dengan MSS. Nah, bagaimana kita menghitung MSS ya? Ini biasanya di set ya di ukuran segmen TCP yang maksimum ukuran segmen TCP yang dimungkinkan ya tanpa adanya fragmentasi di layer bawahnya gitu ya. Nah, di sini ya artinya apa nilainya itu sama dengan ini MTU ya dari jaringan yang terhubung gitu ya. MTU ini kalau di Ethernet ya sekitar berapa 1500 bytes ya, dan dikurangi dengan TCP header dan IP header. Jadi semuanya ya MTU dikurangi TCP header plus IP header yaitu sama dengan MSS ya. Oke. Jadi jika di layer 3 itu 1500 bytes ya, maka di TCP itu sekitar 1000 sekian gitu ya, akan sampai 1500 karena sebagiannya akan digunakan untuk header TCP dan IP-nya. Nah, kemudian sending proses itu meminta TCP untuk mengirimkan. Jadi ada operasi namanya push ya. Jadi proses yang di atasnya, di layer atasnya ini akan meminta dia akan mengirim gitu ya. Send ya, send to ya kalau di Python ya. Nah, TCP untuk mengirimkan. Kemudian yang ketiga ya, ketika timernya ini fire itu ke ke trigger ya. Nah, kemudian segmen yang terjadi ini yang terdiri dari sebanyak bytes ya yang saat itu di buffer itu akan dibentuk menjadi sebuah segmen dan akan dikirimkan. Jadi ada beberapa hal yang memungkinkan ya gitu. Nah, kemudian terkait dengan pengiriman segmen ya sebenarnya ada istilah ini namanya silly window syndrome. Jadi kita lihat kan advertise window ini kan bisa dinamis ya mengikuti kondisi transmitter receiver dan jaringan di tengah-tengahnya. Nah, silly window syndrome ini sebenarnya kondisi di mana ya window yang bisa diakomodasi ya oleh transmisi ini itu ukurannya kan dia kalau ada gangguan dia akan minta lebih kecil gitu ya. Ya sama seperti kalau kita lihat di lampu merah gitu ya. Ketika jalan di depannya macet ya, tentunya kita akan lihat bahwa rate kendaraan ini keluar dari lampu merah ini ya atau melintasi perempatan ini akan berkurang. Nah, dia ya angkanya kan bisa bebas ya dari mulai misalkan berapa 100 kendaraan per menit misalkan ya atau kayak terbesar ya mungkin 10 kendaraan per menit gitu ya sampai dia tinggal 1 kendaraan per menit. Nah, ini tidak jadi masalah jika dia tidak punya ukuran header ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa untuk mengirimkan segmen
dia harus menggunakan sejumlah bytes ya untuk headernya. Nah, maka kondisi silly window syndrome ini terjadi ketika ya jumlah atau ukuran data yang sebenarnya ya dalam sebuah segmen itu menjadi lebih kecil ya dibandingkan dengan headernya. Nah, ini penjelasannya di di buku seperti ini. Nah, saya coba carikan ya sumber yang lebih enak untuk dibaca. Jadi kita lihat ya bahwa header ini kan fix ya, ini ukurannya fix ya. Nah, sedangkan data ini bervariasi. Footer ini juga fix ya untuk checksum ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian silly window syndrome ini artinya apa? Datanya ini jadi mengecil ya karena window-nya yang bisa diakomodasi itu kecil gitu ya. Sekecil apa? Jika dia lebih kecil daripada header yang harus dikirimkan, nah ini kondisi silly window ya, kecil banget ya sehingga dia jadi lucu gitu ya. Kita mengirimkan data, tapi data sendiri lebih kecil ya dibandingkan dengan headernya. Nah, itu kalau kita terjemahkan ke bahasa kita gitu ya. Nah, penjelasan teknisnya gini. Jadi untuk di sender side ya, jadi aplikasinya ini yang kemungkinan pertama ya aplikasinya itu hanya mengenerate data yang kecil gitu ya ukurannya di setiap waktu. Jadi walaupun receivernya itu mengadvertise window yang besar gitu ya, default behavior TCP itu dia akan mengirimkan ya each individual small segment dibandingkan dengan membuffer data. Ya, karena jika membuffer ini kan akan dibandingkan dia membuffer data ya dikumpulkan dan dikirimkan dalam satu segmen yang lebih besar. Karena apa? Kita nanti akan ketemu dengan trade-off ya dari sisi pewaktuan. Jika aplikasinya ini memang karakteristiknya itu mengirimkan datanya itu sedikit-sedikit ya, tapi delay-nya itu harus dibikin supaya kecil, ya maka yang mungkin ya seperti ini, dia akan ngirim dikit-dikit gitu ya. Nah, kemudian contoh dari receiver-nya seperti apa? Nah, receiver-nya ini juga bisa memproses data ya. Ini lebih lambat dibandingkan kemampuan dari sender. Nah, artinya apa? Dia akan mengadvertise usable window-nya ini lebih kecil ya dari maksimum segment size ya yang mampu diakomodasi oleh sendernya gitu. Nah, tetapi kita lihat bahwa sendernya kan ingin mengirimkan data receiver itu secepat mungkin gitu ya. Jadi dia akan menurunkan ya window-nya ya, ukuran window-nya untuk supaya matching di usable window dari receiver. Nah, jika receivernya ini ternyata bottleneck gitu ya, makin lama makin lambat ya rate-nya, maka usable window di transmitter juga akan makin kecil gitu ya. Makin kecil sehingga dia ya akan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan header dan overhead-nya gitu ya. Nah, ini yang jadi pemborosan, artinya apa? Kita menggunakan jaringan ini mayoritas untuk mengirimkan header saja gitu ya, sedangkan datanya ini suppress gitu ya. Nah, ini tidak kita harapkan karena sejatinya di jaringan di komunikasi jaringan ya, kita inginnya data ini lebih besar ya, lebih besar signifikan dibandingkan dengan headernya. Oke ya, sama kayak kita ngirim paket, kita nggak mau ya ngirim paket 1 meter kali 1 meter gitu ya, tapi ukuran kardusnya untuk membungkusnya itu 10 meter kali 10 meter ya, itu kan tidak efektif ya, tidak efisien juga gitu. Nah, ini jadi yang membottleneck jaringan ya, yang memenuhi jaringan ini header gitu ya, bukan data. Nah, ini contoh tadi ya, ini dari ilustrasi buku seperti ini ya. Nah, oke, kemudian jadi yang perlu diingat adalah gini ya, jadi window yang usable untuk diakomodasi oleh kedua belah pihak ini sebenarnya hasil dari kesepakatan gitu ya. Jadi mereka akan saling berkomunikasi ya ketika koneksinya jalan ya. Berapa sih window yang mampu diterima oleh transmitter dan receiver. Lupa kenapa
ini bisa bervariasi. Bukankah kalau di internet sekarang udah cepat gitu ya. Nah, ini ada beberapa kasus ya di mana jaringan internet ini kan terdiri dari beberapa jaringan yang kecepatannya bisa beda-beda. Mungkin di perkotaan dia bisa 10 mega, 20 mega gitu ya. Tapi jika di daerah rural gitu ya, atau yang menggunakan satelit ya, ini dia akan lebih lambat ya kecepatannya. Ordernya mungkin hanya kbps. Nah, makanya di beberapa komunikasi yang spesifik ya, seperti komunikasi satelit ya, TCP ini perlu ditweak ya, karena kita nanti berkaitan dengan kecepatannya dan delay ya, delay yang diperlukan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi di jaringan yang di jaringan yang minimal di backbone ya, di mana kecepatan sudah ordernya puluhan gigabit ya, bahkan terabit. Ini tidak terlalu terasa gitu ya. Tapi ini kita perlu tahu bahwa ini terjadi ya, karena yang pertama kita terpengaruh sekali dengan kemampuan jaringan ya. Tidak ada artinya ya TCP ini memproses data secepat mungkin di jaringan yang lambat gitu ya. Akan ada trade-off-nya nanti gitu ya. Karena buffernya kan terbatas nih, nggak mungkin ya TCP itu membuffer sampai unlimited gitu ya. Karena dia di bottleneck oleh layer bawahnya. Dan yang kedua ya, di sender sama receiver dia akan saling akan saling kompromi gitu ya. Sendernya ya, misalkan sender ini diwakili oleh sebuah server gitu ya, di sebuah data center ya, yang speednya itu sudah gigabit per second gitu ya. Nah, sedangkan receivernya ini misalkan di di sebuah rumah gitu ya, yang masih menggunakan jaringan misalkan 3G gitu ya, seluler gitu ya, yang belum terlalu kenceng. Nah, ini akan ada semacam nanti kompromi gitu ya. Window-nya ini akan akan saling berkompromi. Biasanya dipilih window yang lebih kecil. Artinya apa? Nilai window tersebut itu bisa dipakai oleh kedua sisi gitu ya. Jadi sendernya akan menurunkan rate-nya sehingga receiver ini masih bisa menerima data dengan baik. Nah, oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk mencegah ya silly window syndrome ini, salah satu yang bisa digunakan namanya Naegele's algorithm. Nah, jadi bagaimana Naegele's algorithm ini bekerja ya? Kita lihat kalau kita punya data ya yang akan dikirimkan, tapi window-nya ini kurang dari MSS. Nah, maka kita ya kemungkinan akan menunggu ya sejumlah waktu ya sebelum mengirimkan data yang ada gitu ya. Jadi kita nunggu ya. Kita menunggu ya sehingga nanti window-nya itu lebih lebih besar ya, atau mendekati MSS. Nah, tapi ini berapa lama ya kita harus menunggu? Nah, jika kita menunggu terlalu lama, maka ini akan tidak cocok ya, akan tidak bisa mengakomodasi aplikasi yang interaktif atau yang memerlukan delay yang rendah ya, seperti kalau kita VoIP misalkan ya, atau video call ya. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama gitu ya. Kita kedipnya sekarang terus 5 detik lagi baru kelihatan ya, itu tidak interaktif. Nah, tapi ya kalau kita tidak menunggu cukup lama, maka kita ya beresiko untuk mengirimkan paket-paket yang kecil ya, dan akan mengarah ke silly window syndrome. Nah, solusinya ya kita mengintroduce ya sebuah timer, dan ini akan transmit ketika timernya ini sudah dipenuhi. Jadi konsepnya sebenarnya menunggu sampai sejumlah waktu tertentu. Nah, gimana kita menghitungnya ya? Jadi kita bisa melihat ya clock-nya ini, timernya ini bisa berbasis clock ya, misalkan setiap 100 milisecond ya, di mana untuk waktu menunggu selama ini itu masih bisa ditoleransi gitu ya, terutama untuk aplikasi yang yang sifatnya itu tidak real time gitu ya, seperti web browsing gitu. Nah, kemudian ini kalau kita menggunakan waktu yang fix gitu. Nah, si Naegele ini ya itu menggunakan waktu yang self maintain gitu ya. Nah,
Artinya apa? Dia tidak saklek di satu nilai gitu ya, tapi nanti akan ada beberapa pendekatan yang dilakukan gitu ya. Nah, idenya adalah yang pertama ya, selama TCP selama TCP ini ya punya data ya di apa namanya yang dikirimkan ya, sendernya itu akan menerima ACK ya. Itu apa namanya sudah pasti terjadi. Jadi ACK ini digunakan sebagai timer firing. Nah, jadi ketika dia dapat ACK, maka dia akan tertrigger untuk mengirimkan data yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi ACK ini apa namanya istilahnya ya, event yang digunakan untuk timernya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Jadi ketika aplikasi ini memproduksi data untuk dikirimkan, nah jika ya keduanya ya available data dan window-nya ya itu lebih besar dari MSS ya, maka ini tidak akan jadi masalah gitu ya. Ini kondisi di mana dia bisa mengirimkan full segmen ya. Ini kondisi default ya, di mana window-nya ya itu lebih besar dari MSS dan data yang ada itu lebih besar dari MSS atau sama dengan ya. Nah, jika tidak maka ya dia lihat apakah ada data yang belum di belum di ACK gitu ya. Padahal dari kirim gitu. Maka dia akan membuffer ya new data ya until ACK-nya arrive. Jadi ACK di sebelumnya itu sudah beres semua gitu ya. Dia akan membuffer dulu. Nah, atau ya dia akan mengirimkan datanya itu sekarang ya dengan catatan dia akan mengirimkan dengan ukuran yang lebih kecil gitu ya. Nah, bagaimana dia menghitung menghitung timer tadi ya. Nah, dia menggunakan pengukuran namanya ini sampel RTT untuk setiap segmen. Jadi dia bergeraknya untuk setiap segmen. Jadi dia dibuat adaptif. Artinya apa? Jika kondisi jaringannya membaik, gitu ya, atau receivernya ini sudah tidak bottleneck, atau sendernya, nah ini dia akan mengubah sampel RTT-nya ini. Nah, bagaimana dia menghitung ya RTT? Ya dia menggunakan namanya weight average ya, di mana dia akan menggunakan konstanta ini ya, estimate RTT, gitu ya, ditambah dengan ya sampel RTT. Nah, alfa ya ini bernilai 0,8 sampai 0,9. Kemudian timeout-nya ya akan diset ya based on estimate RTT. Sebanyak 2 kali ya estimate RTT. Nah, problemnya adalah karena dia berbasis ACK digunakan sebagai trigger event gitu ya. Nah, ACK ini tidak sebenarnya bukan meng-acknowledge transmission gitu ya, tapi dia meng-acknowledge bahwa data sudah diterima. Nah, kenapa ini berbeda? Ini berbeda ya karena transmisi ini kalau kita lihat ya ACK ini kan bisa terjadi ya proses di mana karena kita nunggu ACK-nya nggak datang-datang, kita melakukan retransmisi ya di sini. Nah, di tengah-tengah proses transmisi sebelum diterima oleh receiver, nah si ACK ini sudah nyampe gitu ya. Jadi ini ACK yang mana gitu ya. Nah, ini agak susah ya untuk menentukan ACK ini apakah diasosiasikan ke transmisi yang pertama atau kedua ya untuk menghitung RTT. Nah, jadi timing diagramnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau ternyata memang ACK-nya ini hilang di jalan ya, seperti ini original dikirim, terus ACK-nya memang nggak dikirim oleh receiver ya, dari transmisi setelah waktu sekian, terus kemudian baru dapat ACK, maka dengan mudah kita menghitung ACK ini relasinya ke original transmisi. Nah, bagaimana kalau ternyata retransmisi ini kan sudah dilakukan nih, ternyata ACK itu sebenarnya nggak hilang ya, tapi hanya ke delay. Nah, maka kita akan akan lihat sampel RTT-nya itu adalah di sini gitu ya. Nah,
Ini apa namanya masalah yang muncul ketika kita mengasosiasikan ACK gitu ya untuk timer. Nah, ada algoritma kedua namanya Karn-Partridge ya algoritma. Nah, jadi di sini dia tidak mensampel RTT ketika retransmisi. Nah, instead ya dia menggunakan cara ya dia mendouble ya timeout after each transmission. Nah, jadi apa namanya si timeoutnya ya itu akan apa namanya dikalikan 2 gitu ya setiap kali ada retransmisi. Jadi RTT-nya diambil dari situ. Kemudian apa namanya ini kan sebenarnya improvement dari apa namanya dari approach yang tadi ya. Nah, tapi ternyata ini juga belum mengeliminasi congestion. Karena apa? Jika kita ya melakukan timeout terlalu awal, nah kita akan melakukan retransmisi ya dari sebuah segmen yang akan nanti beresiko untuk mengoverload jaringan karena kita membuat timeout-nya terlalu kecil gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi apa namanya untuk tadi ya kita lihat ya bahwa di mana di apa ini ya di Magel algorithm ya dan apa namanya dan pengiriman segmen ya. Nah, ternyata ya kita lihat ya bahwa di sini ya itu dia hanya menghitung ya original computation-nya itu dia hanya menghitung nilai RTT ya. Boleh dibilang ini nilai rata-rata gitu ya, tapi tidak memperhitungkan variansnya. Nah, jika varians dari sampel RTT, jadi kalau kita lihat ya, misalnya kita mencoba mengirimkan segmen di suatu jaringan gitu ya, ternyata nilai rata-rata RTT-nya itu segini gitu ya, dan variansinya kecil, maka estimasi RTT ini bisa dipercaya ya, bisa lebih diandalkan lah gitu ya, karena variansinya kecil. Nah, tidak ada kebutuhan untuk mengalihkan ya nilai ini dengan 2 kali untuk menghitung timeout-nya. Nah, tapi di sisi lain ya, jika variansinya ini besar ya, nah ini mengindikasikan bahwa ya timeout value-nya ini seharusnya ya tidak dihitung langsung ya dari estimate RTT. Karena kan variansinya besar ya. Nah, maka Jacobson and Carroll ya ini mempropose scheme ya untuk TCP retransmission. Nah, ini ada beberapa perhitungan ya di sini ya. Dia menghitung difference ya dari sampel RTT dan estimate RTT ya. Estimate RTT itu di sini ya, estimate RTT. Nah, iya di sini ya estimate RTT. Nah, kemudian dia menghitung juga dengan estimate RTT ini juga akan dikalikan dengan sebuah konstanta ditambah dengan difference-nya gitu ya. Nah, kemudian deviation-nya ya seperti ini. Nah, ini nilai ini berubah setiap kali pengiriman segmen gitu ya. Nah, timeout-nya ya ini dihitung dari estimated RTT ya dikalikan dengan ditambah dengan deviation-nya. Nah, oke. Nah, dari mana kita menghitung estimate RTT ya? Jadi estimate RTT ini kita bisa tentukan dari tadi ya estimate RTT itu estimasi dari sebuah RTT dalam satu jaringan ya. Nah, ini biasanya ada nilainya ya. Jadi misalkan berapa 100 milisecond atau 50 milisecond gitu ya. Nah, sedangkan sampel RTT ini dihitung di setiap segmen. Nah, dari sini ya dia tahu bahwa timeout-nya ini akan terlihat ya mana yang dominan gitu ya.
misalkan di sini ya dari pengalaman ya si mu ini ya pengali estimate RTT ini di set ke 1 dan delta ya dari deviation ini di set ke 4. Nah, sehingga apa? Jika variansinya ini kecil ya, maka timeout-nya ini akan mendekati estimate RTT. Nah, untuk varians yang besar ya, ini akan membuat ya deviation-nya ini akan signifikan ya di kalkulasi ini. Jadi dia memperhitungkan juga deviasinya. Artinya apa? Dia tidak hanya menghitung dari sampel RTT saja gitu ya, tapi juga melihat histori ya dari deviation yang ada. Jadi ini kembali lagi dia melihat statistik ya dari sampel RTT dan estimate RTT gitu. Teman-teman pengen tahu sampel RTT kan dihitung per segmen. Nah, bagaimana kita menghitung estimate RTT di TCP? Nah, teman-teman bisa coba googling gitu ya. Nah, untuk beberapa kasus ini biasanya tergantung aplikasinya. Jadi untuk TCP ini ada satu nilai konstan gitu ya. Namun di sisi aplikasinya si estimate RTT ini sebenarnya juga bisa ya merepresentasikan ini seberapa delay toleran ya dari komunikasi ini. Contoh misalkan untuk estimasi RTT untuk untuk tadi ya kalau kita lihat ya estimasi RTT di mana di sini misalkan ya dia pakai 100 milisecond RTT ya maka si si bandwidth-nya ini akan juga mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Contoh yang terlihat di kita, jadi gini, misalkan untuk untuk streaming, misalkan streaming YouTube gitu ya. Nah, dia kalau misalkan kita menggunakan jaringan dengan speed yang lebih kecil, maka jumlah data yang dikirimkan itu akan lebih sedikit ya. Kalau di video mungkin kita lihat sebagai penurunan resolusinya, di mana resolusi yang lebih kecil ini akan akan mengimplikasikan pengiriman byte yang lebih sedikit ya rate-nya gitu. Nah, jika mungkin jaringannya ganti gitu ya atau sudah membaik maka dia akan naik dengan sendirinya. Nah, itu salah satu yang sering yang kita bisa rasakan ya sebagai user gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di bab ini kita melihat bahwa ternyata pengiriman segmen ya melalui UDP maupun TCP ya itu sudah kita bahas ya cukup detail gitu ya. Ini diperlukan untuk untuk mengirimkan data dari host ke host ya. Nah, di mana ini juga diwakili oleh proses to proses. Artinya apa? Dalam satu host ya, ini dimungkinkan terjadi beberapa proses ya atau beberapa aplikasi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses UDP gitu ya, user datagram protokol, kemudian TCP atau transmission control protokol gitu ya. Ini dijalankan gitu ya. Sehingga tujuan akhirnya sebenarnya data ini dikirimkan ya dengan benar ya. Yang pertama, yang kedua dia bisa mengutilize kemampuan jaringan gitu ya. Tidak terlalu besar sehingga bottleneck jaringannya tidak terlalu kecil sehingga menimbulkan silly window syndrome. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan beberapa pendekatan algoritma yang tadi sudah disampaikan. Selain itu juga kayak pernah saya singgung juga. Jadi masing-masing punya karakteristik masing-masing gitu ya, UDP sama TCP ini. UDP ya, salah satunya adalah dia tidak ada connection ya di awal, dia ngirim aja apa adanya, bahkan dia tidak tahu kalau receiver-nya ini hidup gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dia tidak ada garansi, tapi dia fast gitu ya. TCP di sisi lain ya dia harus membentuk koneksi, harus menterminasi gitu ya, harus melakukan harus mengirim beberapa control message gitu ya untuk memaintain koneksi ini gitu ya. Tapi di sisi lain dia menjamin garansi gitu ya. Walaupun ada beberapa complexity ya dari proses pengiriman TCP ini. Nah, oke jadi kira-kira untuk bab bab ini kurang lebih seperti itu ya.
yang apa namanya kita bahas gitu. Nah, silakan mungkin barangkali ada pertanyaan mungkin dari bab ini. Ya terkait dengan algoritma itu saya juga apa namanya mencoba ini ya kemarin mencari beberapa ilustrasi yang cukup ini ya cukup representatif gitu ya. Memang kalau dari sisi apa namanya programming kita tidak menghitung nilai-nilai ini gitu ya karena ini akan di take care oleh OS ya dan protokol yang digunakan. Jadi kita apa namanya sebagai user biasanya tidak langsung bersentuhan gitu ya. Tapi kita setidaknya kita tahu bahwa ada beberapa kondisi gitu ya, ada beberapa hal gitu ya yang kita perlu lihat ya. Sehingga goalnya sebenarnya kita ini melakukan desain dari aplikasi itu melihat kemampuan dan limitasi dari TCP gitu ya. Begitupun kalau kita menggelar jaringan komunikasi ya, itu kita lihat juga kebutuhannya seperti apa. Apakah ini akan digunakan untuk layanan yang heavy di sisi penggunaan bandwidth gitu ya. Kalau salah di tugas pertama kan sempat dibahas juga ya. Jadi beberapa layanan ini punya karakteristik yang beda-beda gitu. Ada yang dia butuh bandwidth-nya itu besar gitu ya, tapi tidak perlu real time banget gitu ya. Ada yang dia itu bandwidth-nya nggak gede nih, tapi perlu real time gitu ya. Nah ini akan jadi constraint gitu ya di di beberapa variabel di jaringan ya. Salah satunya di TCP ini. Jadi kalau kita lihat ya di proses layer layer 3, 2, dan 1 ya. Layer 1 ini lebih banyak dia mengkonversi bit ya, bit per bit menjadi sinyal elektronik atau elektromagnetik. Nah, di sini juga sebenarnya ada proses buffering juga gitu ya, walaupun kita nggak bahas, tapi sebenarnya ada gitu. Karena di beberapa proses seperti di di jaringan wireless ya, dia ketika mengirimkan bit biasanya akan dikelompokkan menjadi sekian bit. Nah, itu yang kita nggak bahas, tapi ada gitu ya. Nah, itu di layer pertama. Nah, di layer kedua, kita lihat bahwa pengirimannya kan dalam bentuk frame ya. Nah, dalam bentuk frame ini yang dipastikan ya adalah pengiriman frame ini bisa terdeliver dengan mekanisme error ya, juga ada mekanisme sharing medium juga gitu ya. Nah, ini layer 2 seperti itu. Nah, di layer 3 ya, ini menghandle lebih banyak di switching ya, routing gitu ya. Nah, baru di layer 4 ini akan ada kondisi ya di mana jaringan ini ya kalau kita lihat sebagai proses itu lebih dekat dengan sistem yang mungkin lebih simpel karena karena di layer 3 misalkan dia routing ya, dia hanya membuffer yang ada terus di root ya. Ini sebenarnya hanya melakukan copy paste lah kurang lebih gitu ya. Belum ada proses ini adaptive window gitu. Nah, kemudian di layer 1 juga sama ya, layer 2 juga sama gitu ya. Layer 2 untuk multiple access dia melakukan sensing gitu ya. Oh, ini ngirim apa enggak ya? Ini free atau enggak gitu ya. Untuk simpelnya seperti itu. Nah, baru di layer 4 ini ya kita lihat ada proses adaptif. Artinya apa? Kita melihat buffer di TCP ini akan berperan penting gitu ya. Dia akan menjembatani ya proses yang boleh kita sebut proses asinkron ya di atasnya gitu ya. Artinya apa proses asinkron ini? Proses yang dia itu bisa berjalan semau dia gitu ya. Kalau ada data dia akan ngirim, kalau enggak ya dia nggak ngirim gitu ya. Nah, TCP yang harus menghandle ya dari proses yang asinkron itu, buffernya kadang penuh, kadang enggak, datanya kadang sedikit, kadang banyak gitu ya. Ke layer di bawahnya yang notabene jumlah
jumlah bit dalam satu paketnya itu relatif konstan gitu ya, relatif konstan. Nah, ini jadi TCP ini sebagai jembatan antara layer yang kalau istilah saya tuh layer layer yang dekat dengan layer sinkronus gitu ya. Layer sinkronus ini artinya tidak terlalu banyak proses buffering, terus kemudian ada window ya, karena semuanya biasanya sudah di di set untuk given gitu ya. Nah, sedangkan di layer atasnya ini lebih adaptif gitu ya. Supaya supaya dia bisa menghandle yang pertama jenis komunikasi yang beda-beda gitu ya, aplikasi maksudnya aplikasi yang berbeda-beda, dan yang kedua dia juga bisa melihat kondisi jaringan di bawahnya ya, di layer bawahnya. Ya, oke, kira-kira seperti itu dari bab 5 ya. Mungkin kita akan teruskan ya di bab 6 ya. Bab 6 ini terkait dengan congestion control dan resource allocation. Nah, jadi tadi kita lihat ya bahwa di TCP ya. Nah, sebenarnya bukan hanya di layer TCP ya, tapi di keseluruhan layer ini dia akan melihat bagaimana dia bisa mengontrol congestion gitu ya, dan bagaimana dia memanage resource-nya. Nah, dua hal ini ya, congestion ya dan resource allocation. Nah, ini sebenarnya parameter yang di awal di bab 1 kalau nggak salah ya, itu disinggung juga secara sekilas gitu ya. Artinya apa? Kita punya punya jaringan ya, itu kan kita tidak terhubung ya, satu misalkan jaringan ini kita wakili dengan fiber optik ya, kita kan nggak terhubung satu fiber optik langsung terhubung ke mana, misalkan kita pengen ke Google gitu ya. Nah, kita pakai satu kabel itu aja gitu ya untuk kita sendiri, kan enggak ya. Nah, ini ini berangkat dari konsep sebenarnya ini ya, share medium ya, share medium. Nah, share medium ini artinya ini kan akan di-share gitu ya. Di suatu titik ini akan ada proses sharing ya, sharing medium atau sharing resource ya. Sharing resource. Kalau ada yang nanya, lah kan misalkan operator ABC di Indonesia ya, ke Singapura kan pakai kabel sendiri-sendiri, Pak. Berarti kondisinya nggak ada. Ya, di sisi itu nggak ada. Tapi ketika dia ngumpul di satu backbone provider internet gitu ya, di Singapura ya misalkan, nah dia akan ngumpul lagi gitu ya. Nah, di sini akan terjadi sharing resource gitu ya, atau sharing medium bahkan gitu ya. Contoh misalkan dia satu rak gitu ya, satu rak data center ya, atau satu rak yang dipunyai oleh backbone ISP gitu ya. Ini akan terhubung ke beberapa ISP yang lebih kecil. Nah, di sini nanti akan kita lihat pentingnya ya congestion control dan resource allocation. Nah, jadi sebelumnya kita lihat ya hierarki ya dari protokol-protokol dalam bentuk layer-layer ya 1 sampai 4. Ini sebenarnya sudah mewakili ya untuk mengerti bagaimana data itu bisa dikirim ya di beberapa proses ya melalui network yang beraneka ragam. Jadi kata kuncinya adalah among proses ya di jaringan yang beraneka ragam. Nah, karena di protokol TCP/IP sendiri dia mengakomodasi semua jenis jaringan gitu ya. Kalau jaringannya seragam semua, ini lebih gampang. Nah, ini masalahnya jaringannya beraneka ragam. Nah, problem statement yang ada ya di bab ini ya terkait dengan congestion dan resource resource allocation ya. Nah, bagaimana kita secara efektif ya dan fair ya itu mengalokasikan resource ya di antara sekumpulan user ya yang berkompetisi. Jadi di TCP/IP pendekatan yang digunakan dia namanya best effort. Jadi kayaknya pernah disinggung juga ya lupa di beberapa ya. Jadi best effort ini artinya adalah user ini ya akan akan bergantung pada traffic yang dia generate gitu. User yang mengenerate traffic yang lebih banyak ya, ini akan tanda kutip ya akan dapat resource yang lebih banyak gitu ya dibandingkan user yang jarang mengirimkan data. Kalau kita lihat di layer 2 ya contohnya gitu ya. Nah, oke. Nah,
bagaimana ini di-manage gitu ya di kondisi yang best effort ini ya. Ini kan sebenarnya best effort ini apa ya? Menunjukkan bahwa garansinya itu sebenarnya loose gitu ya. Ada tapi tidak ketat gitu ya. Nah, sedangkan user ini ya, ini kita inginkan efektif gitu ya komunikasinya atau resource sharing-nya ini ya, efektif dan fair. Artinya jangan sampai ya ada user yang dia itu terlalu mendominasi sehingga mengalahkan alokasi resource untuk user yang lainnya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat ya beberapa isu yang terjadi di alokasi resource ya. Yang kedua ya ada apa namanya teknik-teknik untuk queuing ya, antrian ya. Kalau di jaringan di paket network itu kita istilahnya apa ya? Apa namanya? Queued network ya. Nah, jaringan paket switch ya itu sama apa namanya dia menggunakan queued network gitu ya. Kemudian bagaimana TCP congestion control ya tadi seperti bahas ya di akhir bab 5 gitu ya. Dia kan baru membahas terkait dengan apa namanya mencegah supaya window-nya itu optimal gitu ya. Tapi dia belum membahas bagaimana jika terjadi congestion. Kemudian bagaimana mencegah ya, mencegah mekanisme untuk mencegah congestion ya, dan bagaimana memanage quality of service. Nah, kita sebagai user mungkin akan melihat ya lebih banyak di sisi ini ya, dari bawah ya ke atas. Gitu. Bagaimana quality of service ini di apa ya, di offer ya oleh apa namanya oleh jaringan gitu ya. Kalau kita langganan provider kan ada ya quality of service-nya berapa persen gitu ya, untuk link speed berapa gitu ya, apakah dia dedicate ya atau sharing gitu ya. Nah, kemudian baru ditarik ke atas gini ya. Nah, oke. Jadi kita lihat ya resource yang akan kita soroti ya di bab ini ya, yang kita sebut sebagai resource yang terbatas dan di-share ya, adalah yang pertama adalah bandwidth dari link ya, dan yang kedua adalah buffer ya yang tersedia di router dan switch ya, atau komponen jaringan ya pada umumnya. Jadi dua hal ini ya yang jadi apa namanya concern utama. Nah, oke. Kita lihat ya bahwa paket ini satuan di layer 3 gitu ya. Paket ya apa namanya ini akan apa namanya akan sampai gitu ya di sebuah router ya untuk menggunakan link yang ada di yang terhubung ke router tersebut. Nah, jadi paket ini ya ini sebenarnya ya sebelum diproses ya ini akan mengalami proses namanya antrian ya, queue ya. Dia akan menunggu ya sampai dia bisa diproses dan ditransmisikan ke outbound linknya gitu ya, ke link keluarannya. Nah, jadi selain bandwidth ya, buffer ya untuk untuk mengumpulkan paket ini juga apa namanya penting gitu ya. Teman-teman bayangkan ya, misalkan untuk RTT yang sama ya di jaringan backbone ya, yang linknya itu notabene bisa puluhan gigabit gitu ya. Berapa jumlah buffer yang harus dialokasikan? Itu sebenarnya bisa didekati ya dengan suatu nilai tertentu. Artinya apa? Untuk link speed yang besar ya, ini jumlah buffer yang perlu dialokasikan juga besar. Itulah kenapa teman-teman kalau misalkan pernah pernah melihat ya spesifikasi router, spesifikasi switch ya yang ada di pasaran, ini akan berbeda-beda tergantung dari kelas penggunaannya. Kalau di penggunaan home user itu akan lebih murah ya, jelas ya, karena dia memang didesain untuk user mungkin 5-10 gitu. Berbeda dengan misalkan switch atau router di kelas enterprise gitu, di mana usernya itu bisa ratusan ya atau bahkan ribuan gitu dalam satu waktunya, dan link speed yang diutilize itu lebih besar, mungkin 1 giga, 10 giga gitu ya. Nah,
Jadi ini apa namanya gambaran awalnya gitu ya. Jadi ini pentingnya apa namanya memperhatikan proses queue ini gitu ya. Karena dia mengantri, maka yang pertama buffernya juga harus didesain dengan benar gitu ya. Dan kita lihat apa yang terjadi jika queue-nya ini sudah penuh. Nah, oke. Nah, jika terlalu banyak paket ya, yang apa namanya, yang balapan ya untuk menggunakan link yang sama, maka queue ini akan overflow. Artinya apa? Jumlah elemen dalam queue ini sudah memenuhi maksimalnya, gitu ya. Kan kita nggak bisa ya mendesain buffer itu unlimited ya. Buffer ini akan punya limitasi. Nah, jika ukuran maksimum ini sudah terpenuhi, artinya apa? Paket yang datang ini terlalu cepat, gitu ya. Sedangkan buffernya terlalu lama untuk diproses, maka akan terjadi overflow, ya. Kita bayangkan buffer itu seperti gelas ya, maka dia akan tumpah gitu ya. Nah, kemudian paketnya, nah apa yang terjadi kalau overflow? Maka paketnya akan di drop. Di drop ini istilahnya adalah paketnya itu di-ignore gitu ya. Tidak diapa-apain gitu. Nah, loh, berarti gimana dong komunikasinya kalau paketnya di-ignore gitu ya? Nah, inilah pentingnya ada ACK. Jadi kalau kita lihat ya di bab sebelumnya ya ada istilah acknowledgement atau ACK. Itu sebenarnya untuk memastikan bahwa paket ini tidak di-drop di jaringan dan sampai di tujuan dengan benar gitu ya. Maaf, kebalik ya. Paket ini ya dipastikan sampai ke tujuan dengan benar. Artinya apa? Dia tidak di-drop di jaringan, kemudian dia berhasil melewati queue di waktu yang ditentukan gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, kembali lagi ke ini ya. Kalau paketnya ternyata di-drop, maka kita bisa indikasikan bahwa networknya ini telah mengalami congestion gitu ya, atau sudah sudah penuh gitu ya, congestion ya. Nah, jadi jaringan atau komponen jaringan yang ada ya ini apa namanya punya mekanisme ya untuk mengatur ya atau memanage congestion-nya ya dengan suatu mekanisme tertentu ya sehingga dia bisa menghadapi kondisi seperti ini. Oke. Nah, gimana mekanismenya ya? Jadi congestion control ya sama resource allocation ya kalau kita lihat ini sebenarnya dua hal yang yang sebenarnya bertolak belakang gitu ya. Nah, padahal dia yang diurusi adalah hal yang sama gitu ya, komunikasi data. Oke. Jika networknya ya itu memiliki peran aktif ya dalam mengalokasikan resource, maka congestion ini bisa dihindari. Nah, dan kemudian dia tidak kurang lebih ya tidak memerlukan congestion control. Nah, kembali ke sini ya. Kenapa kok congestion control sama resource allocation ini hal yang bertolak belakang tapi saling berkaitan gitu ya. Karena kalau kita bicara congestion control ya, tujuannya adalah meminimalkan ya congestion yang terjadi. Artinya apa? Kita akan pragmatis gitu ya dalam menggunakan link yang tersedia. Karena tujuannya supaya tidak congestion gitu ya. Sedangkan di resource allocation ya, kita pendekatannya itu kebalikannya, kita agresif. Ya. Di mana kita punya resource nih, alokasi ya kita maksimalkan gitu ya, kita agresif gitu ya. Itu bahasa saya seperti itu ya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda nih. Nah, maka dia harus dipertemukan gitu ya, di-trade-off-kan. Nah, oke. Kemudian isu-isu yang terjadi ya untuk mengalokasikan resource ya, itu memang susah ya, agak mendekati mungkin mendekati ya susah banget ya untuk menghitung alokasi resource dengan tingkat yang presisi. Karena apa? Kalau kita lihat ya di soal, saya masih ingat kayaknya di PR pertama ya, di soal nomor berapa? Nomor 5 ya. Nah, kita baru bertemu dengan satu switch ya.
dan 2 link komunikasi, ini kita menghitungnya sudah lumayan. Nah, dibayangkan di jaringan internet ya, atau jaringan yang kita anggap sebagai cloud atau black box ini ya, komponen jaringan, terus kemudian link komunikasi, terus kemudian kemampuan masing-masing node, ini kan unknown gitu ya, terdistribusi di jaringan. Ya, agak susah untuk di-manage semuanya. Terlebih lagi, kita mau ukur semuanya gitu ya. Karena dalam satu kondisi ya, misalkan teman-teman lihat ya, alokasi utility dari sebuah jaringan ya, misalkan satu gedung gitu ya, di jam-jam yang berbeda, ini akan berbeda gitu ya. Jadi alokasi resource ya, selain ya susah untuk dihitung, juga dia dinamis mengikuti waktu. Maka kita dekati dengan polanya gitu ya. Nah, di sisi lain ya, kalau kita bicara kalau kita tidak memperhitungkan congestion gitu ya, jaringan ini bandwidth tak berhingga dan buffernya itu tak berhingga, dia bisa memproses data dengan kemampuan tak terbatas gitu, maka kita akan akan simple ya, udah biar aja gitu ya, si sumbernya ya, source-nya itu mengirimkan data sebanyak mungkin gitu ya. Nah, tetapi kita lihat nanti ketika ada congestion ini bagaimana gitu ya, dia harus melakukan recovery. Nah, ini simple gitu ya, lebih mudah ya, tapi ya ini akan jadi disruptif karena dia sudah ngirim datanya itu kenceng banget ya, maka akan banyak paket yang di drop oleh jaringan ya sebelum congestion-nya ini terdeteksi atau sebelum congestion-nya ini bisa dikontrol. Jadi ada transisi waktu ya, di mana si jaringan ini tahu, oh saya lagi penuh gitu kan, tapi dia terlanjur ngedrop gitu ya. Kenapa di drop ya? Karena dia nggak ada tempat untuk diantrikan gitu ya, dia akan di drop. Nah, jadi pendekatannya kita pragmatis sama agresif ya. Ini akan di turn off kan gitu. Nah, oke. Kemudian congestion control ya, dan resource allocation. Nah, ini akan akan melibatkan kedua pihak ya, baik hostnya maupun komponen jaringan ya, seperti router. Nah, di komponen jaringan ya, dia punya protokol untuk queue ya yang bervariasi untuk mengontrol urutan ya, di mana paket itu bisa ditransmisikan dan mana yang akan di drop. Dan di host congestion control ini ya, ini akan menentukan ya seberapa cepat sumbernya ini diperbolehkan untuk mengirimkan paket. Jadi ada dua sisi juga ya, baik di sisi komponen jaringan maupun di host end-nya gitu ya. Nah, kemudian isu yang yang muncul di resource allocation ya. Jadi untuk congestion ya, isunya adalah ya terkait juga dengan resource allocation gitu ya, dan bagaimana si jaringan ini bisa ya, dan si pengirimnya ini bisa melimit ya somehow gitu ya pengirimannya ini supaya tidak mengoverload si jaringan. Nah, kemudian di sisi lain ya kita lihat ya, ada beberapa isu ya yang ditemui di resource allocation gitu ya. Jadi yang pertama dari sisi network modelnya, karena kita menggunakan paket switch network gitu ya, maka resource allocation itu ya, itu kita harus pahami ya, ini melibatkan ya sejumlah atau banyak ya link dan komponen jaringan. Nah, ini nggak bisa kita pukul rata gitu ya untuk semua kasus. Nah, jadi di kondisi seperti ini ya, source ya tertentu ya mungkin ya memiliki
kapasitas yang cukup gitu ya di outgoing link ya untuk mengirimkan paket. Jadi sumbernya ini mungkin punya kemampuan yang cukup ya, lebih dari cukup bahkan ya untuk mengirimkan paket. Misalkan komputernya komputer yang spek tinggi gitu ya, atau kelasnya udah kelas enterprise gitu ya, yang dia bisa mengirimkan paket sebanyak mungkin yang dia mau gitu ya. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa somewhere ya in the middle of the network, jadi di jaringan ini ya, di tengah-tengah jaringan ini, yang kadang kita nggak tahu gitu ya, ini paketnya itu mengencounter link yang digunakan oleh banyak sumber. Jadi agregasi data ya di dalam jaringan ini juga perlu diperhatikan. Nah, salah satu yang jadi kunci dalam memanage jaringan ya tadi ya, kita harus bisa mengestimasi ya seberapa persen ya utilisasi link yang akan digunakan. Bahkan di beberapa pendekatan itu dia bahkan ini ya diperlukan forecast ya. Misalkan gini, kita menggelar jaringan tahun ini gitu ya. Nah, supaya jaringan ini lasting 10 tahun ke depan, maka kita nggak boleh ya melakukan estimasi tahun ini saja. Kita harus bisa mengestimasi sampai dengan 10 tahun lagi. Nah, di mana ya tujuan akhirnya sebenarnya kita inginnya sebelum lifetime dari jaringan ini habis gitu ya, dia tetap bisa mengakomodasi semua kemungkinan gitu ya dari penggunaan jaringan ini gitu. Nah, ini kalau dari sini ya, dari sisi network planningnya gitu ya. Nah, kemudian di sisi yang lain ya, dari sisi operasional ya, ketika jaringan ini berjalan ya, dia harus melihat utilisasi ini dari waktu ke waktu ini seperti apa gitu ya. Akan tidak bijak ya kalau misalkan dia melihat utilisasinya ini sudah mendekati full ya, tapi dia masih menerima koneksi misalkan ke piring yang lain. Di mana piring ini jika dia hitung gitu ya, jika dia estimasikan itu akan mengoverload jaringan. Maka di sini pentingnya network operation dan network planning gitu ya. Nah, kita kembali ke ini ya, ke konsep paket switch ya. Jadi contoh di sini misalkan sebuah router ya terhubung ke dua komputer ya sebagai sumber data ya, sumber informasi, masing-masing terhubung ke 100 Mbps Ethernet ya, fast Ethernet. Nah, namun ya si router ini ya terhubung ke destination-nya ini menggunakan jaringan dengan kecepatan 1,5 Mbps ya, T1. Nah, ini kan jomplang sekali gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan routernya bisa bottleneck. Ini kasus yang ekstrim lah gitu ya. Nah, oke. Nah, contoh lain ya, ini baru satu router ya. Misalkan ini kita router satu misalkan, oke lah router satu misalkan masih bisa menghandle 100 Mbps gitu ya. Nah, tapi router sebelahnya gitu ya, router lambangnya gimana gini. Nah, router sebelahnya ini ternyata hanya punya 10 megabit gitu ya. Ini 10 Mbps ke internet misalkan gitu ya. Nah, maka ini juga berpotensi untuk bottleneck. Gitu ya. Nah, atau contoh yang sering kita temui ya, misalkan kalau kita menggunakan switch ya yang masih support ya fast Ethernet ya, sedangkan komputer kita sudah high end misalkan ya sudah support gigabit Ethernet, maka link yang akan disepakati ini bukan gigabit tapi fast Ethernet. Karena apa? Switch-nya itu hanya support sampai ke sini maksimal, dan di LAN card kita itu gigabit ini kan maksimal ya, tapi dia bisa turun ke 100 Mbps atau fast Ethernet. Nah, ini yang yang terjadi kalau kita menggunakan kemampuan network element dengan kemampuan yang berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian di network modelnya kalau kita lihat ya, model dari jaringan TCP/IP ini dia sebenarnya flow ya atau aliran data ini connectionless. Jadi dia akan dikirim aja gitu ya,
hanya di hub gitu ya, di relay kirim lagi gitu ya. Karena apa namanya, memang seperti itu ya, sampai dengan layer 3 dia connectionless. Nah, kecuali dia menggunakan contoh misalkan VPN gitu ya. VPN pun itu di manage bukan di layer 3 gitu ya, tapi di layer atasnya lagi. Nah, jadi untuk diskusi kita ya kita asumsikan bahwa jaringan ini pada dasarnya adalah connectionless gitu. Jadi tidak ada setup koneksi yang diperlukan ya untuk pengiriman datanya gitu ya. Kalau untuk routingnya sendiri kan perlu ini ya, koneksi untuk membuat routing table dan seterusnya gitu ya. Ini terkait dengan routingnya. Tapi kalau dari sisi data informasinya sendiri ini connectionless gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada connection oriented service gitu ya. Nah, ini diimplementasikan di transport protokol. Jadi di layer 4 gitu ya. Yang dia runningnya itu di end host. Jadi di jaringan dia semuanya kita anggap connectionless. Ada connection oriented itu di layer 4-nya gitu ya. Nah, artinya apa? Kita lihat kita melihat term connectionless ini gitu ya. Itu karena klasifikasi jaringan ya, jika diklasifikasikan menjadi connectionless atau connection oriented, ini agak agak nanti blur gitu ya. Karena apa? Karena ini sebenarnya itu tidak terlihat di layer 3 gitu ya. Teman-teman kalau lihat misalkan koneksi di NEC card ya, misalkan menggunakan Wireshark gitu ya, seperti yang kalau nggak salah di Praktiko Wireshark gitu ya. Nah, kita akan lihat bahwa sekumpulan data yang dikirim yaitu seperti data yang saling independen gitu ya, udah dikirim aja gitu ya. Semantik atau arti penting dari message ini ya, itu akan bisa dimengerti ya, sebenarnya bukan di layer 321 tapi di layer 4 ke atas gitu ya. Baru dia punya arti yang penting gitu ya bagi end user application. Nah, oke. Berikutnya apa? Kalau misalkan kita kita lihat ya, asumsi bahwa semua datagram itu completely independent ya di connectionless network itu terlalu kuat juga gitu. Sebenarnya dia tidak independen banget gitu ya. Cuman kita lihat itu sebagai paket yang tidak punya koneksi. Jadi ini terminologinya ya, bukan independent flow tapi connectionless gitu ya. Nah, kemudian datagram ini juga akan di switch secara independen. Nah, tapi ini biasanya ya kasus di mana stream datagram dari sepasang host ini ya itu melalui pasangan router yang tertentu. Nah, oke. Jadi terminologinya connectionless ya, bukan independent. Itu walaupun proses switching ya, routingnya itu dilakukan independen. Walaupun kalau kita lihat untuk koneksi yang sama gitu ya, dia sebenarnya melalui switch yang sama, mungkin juga urutannya juga akan sama gitu ya. Nah, ini yang dimaksud di poin ketiga ini. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat kita sampai 8.40 aja ya, sampai mana sini? Nah, oke. Kalau kita lihat di network model ya di sini. Nah, yang dinamakan dengan connectionless flow ya, ini artinya apa? Alirannya ini tidak menunjukkan koneksi yang saklek gitu ya. Dia bebas ya, mengarah kemana gitu ya. Contoh misalkan dari source 1 ya, ini kan mengarah ke router ini gitu ya, router 1 misalkan ya, dan source 2 gitu ya. Kemudian dia mengarah ke router 3 ya, diagregasikan juga dari link ini gitu ya. Kemudian baru dikirim ke destinasinya gitu. Jadi multiple flow ya. Jadi flow-nya itu bisa banyak ya yang melewati router maupun switch. Kemudian di dalam network model seperti ini gitu ya, apa sih keuntungan kita ya melihat connectionless, flow-nya ini connectionless ya, bahwa
flow-nya ini nanti akan bisa didefinisikan apa namanya ke beberapa ini apa namanya granularity, jadi beberapa apa namanya mungkin kita sebutnya ya beberapa sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Contohnya misalkan flow-nya ini bisa host to host gitu ya, yang memiliki apa source atau destination host yang sama gitu ya, atau proses ke proses gitu ya, yang memiliki source destination yang sepasang yang sama gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian flow-nya ini sendiri ya, ini apa namanya mungkin sama ya, kita bisa lihat juga sebagai channel gitu ya. Jadi channel apa namanya flow ini tentunya akan melewati sebuah channel gitu ya. Nah, kita lihat ya kenapa kita menggunakan flow. Flow ini apa namanya terlihat ya di router dalam jaringan, di mana channel ini lebih ke end-to-end abstraction. Nah, ini apa namanya pertimbangan ya. Kemudian karena ya apa namanya paket yang beraneka ragam ini ya melewati ya atau mengalir ya melalui setiap router ya, maka terkadang ya apa namanya kita perlu ya memaintain informasi state ya di each flow gitu ya. Apa sih pentingnya informasi ini ya? Informasi ini digunakan ya untuk melakukan resource allocation. Ya, jadi kita tahu paket ini milik flow yang mana gitu ya. Nah, ini apa namanya kita sebut dengan soft state gitu ya. Main difference ya, apa perbedaan antara soft state dengan hard state ya. Jadi soft state ini apa namanya tidak selalu eksplisit dibuat gitu ya. Jadi dia tidak selalu apa ya tidak selalu eksplisit untuk dibuat gitu ya, dan dia bisa dihilangkan juga dengan signaling gitu ya. Jadi ini soft state. Nah, soft state ya ini merepresentasikan ya, menunjukkan sebenarnya apa ya titik tengah gitu ya di antara purely connectionless network gitu ya yang tidak ada state sama sekali dan purely connection oriented network yang dia memaintain hard state at the router. Nah, jadi kalau hard state maka dia apa namanya sudah koneksinya sudah saklek seperti itu. Padahal kita lihat ya di layer 3 saja namanya hard state ini juga akan menimbulkan challenge ya di mana ada perubahan topologi jaringan. Maka kita bikin di tengah-tengahnya ya menggunakan tadi ya soft state gitu. Jadi pada umumnya ya operasi yang benar ya dalam suatu jaringan gitu ya itu tidak bergantung pada soft state itu ada gitu ya. Karena apa? Kita melihat dari sisi routing, switching ini akan tetap dilakukan gitu ya secara benar tanpa ada state ini. Nah, tapi ketika suatu paket ini apa namanya milik dari sebuah flow gitu ya, dari router yang apa namanya sedang memaintain apa soft state gitu ya, maka ini akan meningkatkan kemampuan router ini gitu ya untuk menghandle paketnya. Jadi ini bukan keharusan ya, tapi sunnah lah gitu ya. Jadi apa namanya jika ini ada maka kemampuan routingnya ini akan lebih baik. Nah, oke, jadi apa namanya sampai situ dulu mungkin ya. Taksonomi mungkin akan kita bahas di pertemuan apa namanya pertemuan berikutnya. Nah, ini karena cukup banyak ya yang akan kita bahas ya. Jadi apa namanya mungkin kita masih punya berapa menit ya. Nah, mungkin kita akan teruskan dulu di taksonomi ini ya sampai sebelum evaluation kriteria gitu ya. Nah, taksonomi ini sebenarnya melihat apa namanya relasinya gitu ya. Relasi dan apa namanya taksonomi itu apa anak ini ya apa hierarkinya gitu ya. Nah, kita lihat ada apa namanya router centric dan host centric. Di router centric ini ya setiap router ya itu akan bertanggung jawab untuk memutuskan ya kapan paket itu di forward dan memilih paket yang akan di drop gitu ya. Sekaligus juga menginformasikan host bahwa
host yang mengenerate paket, yang mengenerate traffic ya, how many paket yang dia dibolehkan untuk dikirim. Ini kalau router centric. Kalau di host centric ya, hostnya akan mengobservasi jaringannya gitu ya, how many paket yang dia berhasil ya dan gagal gitu ya, sehingga dia bisa mengadjust outputnya ya sesuai dengan kondisi di waktu itu. Nah, jadi kita lihat bahwa ini dua grup ini tidak selalu mutually eksklusif gitu ya. Ini bisa dikombinasikan. Nah, kemudian taksonomi berikutnya ya, reservation base sama feedback base. Nah, reservation base ini artinya ya bahwa satu entity ya, misalkan host gitu ya, itu ada komunikasi ke jaringan gitu ya, untuk menghitung atau mengestimasikan ya berapa capacity yang dialokasikan untuk flow-nya dia gitu. Nah, each router ya, setiap router kemudian akan mengalokasikan resource yang secukupnya gitu ya, buffer atau percentage dari link bandwidth gitu ya, untuk untuk memenuhi request ini gitu ya. Jadi ini dua ini ya, lebih holistik gitu ya kalau kita lihat reservation base. Nah, jika request ini tidak bisa dipenuhi oleh some router, because kalau misalkan ini dilakukan, dia akan akan mengoverload ya, atau melebihi kemampuan si router, maka routernya akan reject reservation gitu ya. Jadi reservasi ini harus dipenuhi oleh semua komponen jaringan gitu ya, termasuk hostnya. Nah, ini kalau kita menggunakan reservation base. Jadi sama seperti kalau kita melakukan reservasi di restoran gitu ya. Nah, ini sudah ada kursinya, ada gitu ya, menunya ada gitu ya, baru kita jalan ke sana. Kemudian yang kedua ada feedback base ya. Feedback base ini dia akan mengirimkan data ya tanpa melakukan reservasi di awal di kapasitas yang dia mau gitu ya. Nah, kemudian dia akan mengadjust ya sending rate-nya ya, menggunakan mekanisme feedback gitu ya. Nah, feedback ini ya bisa eksplisit ya, dari sebuah router, misalkan routernya bilang, oh ini tolong slow down gitu ya, karena ada congestion gitu ya, atau implisit. Nah, jadi misalkan end host-nya ini melihat, oh ternyata saya ngirim banyak seperti ini, ACK-nya lambat banget gitu ya, atau banyak yang error gitu ya, maka dia akan mengadjust ya sending rate dia gitu ya, dari beberapa parameter yang dia ukur ya sendiri. Itu kalau implisit. Kalau eksplisit, komponen jaringannya yang akan merim gitu ya, stop ini jangan dikirim dulu gitu ya. Nah, ada lagi taksonomi yang ketiga ya, window base dan rate base. Kalau window base ini menggunakan window advertisement gitu ya, yang digunakan di layer 4 gitu ya, untuk mereserve buffer space. Jadi ada relasi ya antara window advertisement dan buffer space ini. Kemudian window base ya, dia mau pakai window besar, window kecil gitu ya, atau menggunakan rate base. Jadi sendernya itu bisa menggunakan rate ya dalam pengiriman data ini yang bervariasi ya, di mana rate ini ya itu masih mampu diakomodasi oleh receiver dan networknya gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi beberapa pendekatan atau dari sisi taksonominya gitu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat kriteria-kriteria yang akan yang bisa kita hitung ya, kita dekati ya dengan kondisi jaringan dan link yang ada gitu ya. Nah, baik, dari sini kita cukupkan dulu ya pertemuan kita kali ini sampai dengan slide nomor 18 gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Silakan barangkali ada pertanyaan barangkali dari bab ini.
Dipersilakan. Punya link aja ya? Nggak ada. Itu ada apa? Oke, jika tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan dulu mungkin ya pertemuan kita kali ini. Semoga memberikan gambaran awal ya, seberapa rumitnya, seberapa kompleks hal yang harus diperhatikan ya di komunikasi data. Ya, oke. Kita ketemu lagi di Selasa minggu depan ya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat ya, tetap semangat ya dalam mengikuti perkuliahan dan aktivitas yang terkait dengan perkuliahan ya dan sehari-hari ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu kuliah kali ini ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.